Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Haina Jahra dengan NIM 2405277004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat Gen Expert. Gen Expert adalah alat pemeriksaan molekuler otomatis yang digunakan untuk mendeteksi materi genetik seperti DNA atau RNA dari bakteri atau virus tertentu dengan cepat dan akurat. Teknologi ini menggunakan metode real-time PCR atau polymerase chain reaction di dalam kartrid tertutup, sehingga dalam prosesnya aman, cepat, dan meminimalkan risiko terkontaminasi. Fungsi utama Gen Expert ada dua. Yang pertama, diagnosis cepat penyakit infeksi, terutama tuberkulosis melalui uji MTB atau RIF yang bertujuan untuk mendeteksi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan resistensi terhadap rifampicin, COVID-19, dan infeksi lain seperti Streptococcus, MRSA, HPV, dan sebagainya tergantung jenis kartrid. Yang kedua, mendeteksi resistensi obat, contohnya rifampicin pada tuberkulosis. Prinsip kerja Gen Expert adalah deteksi molekuler berbasis nested real-time PCR. Di dalam alat ini, seluruh proses mulai dari ekstraksi sampel, amplifikasi asam nukleat, hingga deteksi target dilakukan secara otomatis dalam satu kartrid, dan hasilnya ditampilkan melalui komputer. Tujuan dari pemeriksaan Gen Expert yaitu untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit infeksi secara cepat dan akurat, serta mendeteksi resistensi obat sehingga pasien dapat mendapatkan pengobatan yang tepat. Komponen-komponen Gen Expert. Yang pertama, mesin Gen Expert menjalankan proses laboratorium termasuk purifikasi spesimen, amplifikasi asam nukleat, dan deteksi sekuen target menggunakan teknologi real-time PCR. Yang kedua, komputer. Komputer terhubung dengan mesin Gen Expert untuk mengelola dan memantau proses pengujian. Yang ketiga, perangkat lunak atau software untuk memulai dan mengontrol pengujian, memasukkan data pasien dan spesimen, menganalisis data yang dihasilkan selama pengujian, melaporkan dan menyimpan hasil. Yang keempat, kartrid Expert berisi semua reagen dan komponen yang diperlukan untuk menjalankan tes diagnostik molekuler seperti deteksi penyebab tuberkulosis dan resistensi terhadap rifampicin. Tahap praanalitik merupakan tahap paling krusial karena kesalahan pada tahap ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Tahapan ini meliputi edukasi pasien, teknik pengambilan sputum yang benar dan bagusnya di waktu pagi, pelabelan spesimen, transportasi, hingga penambahan sampel reagen. Kesalahan pada tahap praanalitik dapat menyebabkan hasil negatif palsu atau error, sehingga ketelitian petugas sangat diperlukan. Tidak lupa juga kita sebagai ATLM harus menggunakan APD seperti masker, jas lab, dan handscoon. Dan sebelum pemeriksaan, sebaiknya meja kerjanya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan disinfektan. Tahap analitik. Pertama, siapkan alat dan bahan dan pastikan sampel dahak bagus atau virulens. Kemudian, buka wadah dahak dan buka segel reagen. Lakukan perbandingan 1:2, 1 mili dahak dan 2 mili larutan baper. Tutup kembali tabung dahak. Kemudian, kocok kencang tabung dahak sebanyak 10-20 kali. Lalu inkubasi selama 10 menit. Setelah itu, kocok kuat kembali, lalu inkubasi kembali selama 5 menit. Setelah inkubasi, perhatikan kualitas dahak. Apakah masih kental dan menggumpal? Tambahkan waktu inkubasi selama 5-10 menit. Siapkan kartrid Expert MTB atau RIF. Buka penutup bagian atas kartrid, kemudian pindahkan dahak yang sudah diproses menggunakan pipet yang telah disediakan. Isi pipet sampai melebihi tanda 2 mili yang ada pada pipet. Secara perlahan, masukkan pipet ke dalam ruang sampel pada kartrid. Lalu keluarkan dahak secara perlahan, hindari pembentukan gelembung udara. Kemudian, tutup rapat penutup kartrid
Kemudian dilanjutkan ke komputer, kemudian pilih bagian pretest. Pertama, scan barcode di bagian formulir pemeriksaan, kemudian scan barcode untuk di cartridge. Setelah itu, masukkan identitas seperti nama pasien, alamat, NIK, asal instansi pengirim, dan samakan sesuai dengan yang diformulir. Sebelum pemeriksaan dimulai, petugas mencantumkan data dan memastikan nama pemeriksa atau petugas laboratorium pada sistem. Selanjutnya, klik Start Test. Otomatis komputer akan nyambung ke alat GainExpert dengan ditandai kedipan warna hijau di alat untuk penyimpanan cartridge. Cartridge disimpan dengan tegak lurus, kemudian tekan bagian penutup alatnya. Tunggu hingga 1-2 jam pemeriksaan. Otomatis, jika telah selesai, alat akan berhenti sendiri. Pada tahap pasca analitik dilakukan pelaporan hasil pemeriksaan GainExpert. Hasil MTB not detected menunjukkan bahwa bakteri TB tidak terdeteksi dalam sampel. Hasil MTB detected rifampicin sensitif menunjukkan bahwa TB terdeteksi dan masih sensitif terhadap rifampicin sehingga dapat dilakukan terapi penanganan pertama. Hasil MTB detected rifampicin resistant menunjukkan bahwa TB resisten terhadap obat dan memerlukan penanganan khusus. Sementara itu, hasil intermediate atau invalid menunjukkan bahwa hasil tidak dapat ditentukan dan perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Kelebihan alat GainExpert. Yang pertama, hasil cepat, hanya diperlukan waktu 1-2 jam. Yang kedua, sensitif dan spesifik. Yang ketiga, sistem tertutup atau minim terkontaminasi. Yang keempat, bisa mendeteksi resistensi obat. Kekurangan alat GainExpert. Yang pertama, biaya alat dan cartridge mahal. Yang kedua, hanya mendeteksi target tertentu. Yang ketiga, resistensi lain tidak terdeteksi. Yang keempat, cartridge sensitif terhadap penyimpanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.